warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok lebih baik dari hari ini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya diminta bicarakan masalah i'tikaf. Saya pagi tadi coba cari di internet tentang materi yang bagus untuk i'tikaf. Ada satu tulisan yang bagus ini. Nanti bisa tengok di internet lah. Al-i'tikaf syurutuhu wa muqtadatuhu. Ini diterbitkan di satu majalah di Mesir. Bagus sekali. Pendek tapi agak berbeda sebab pendekatannya filosofis. Dia berbicara tentang hikmatuhu wa hukmuhu. Jadi kalau hukumnya itu orang masjid sudah tahu semua. Yang jarang tersentuh kan hikmah. Hikmah itu kan bagian dari falsafah. Macam di sini kan dikatakannya pendek aja. Ketika hakikat i'tikaf itu kan zalika taqarrub tazkiyatul nafs wa tazkiyatul qalb. Luar biasa sekali. Yang bisa bahasa Arab bagus tengoklah. Tapi yang tidak bisa bahasa Arab bisa dengar-dengar bagi apa terjemahannya. Tapi bagus sekali. Intinya begini, kita di MDI tentu punya manhaj, punya metode yang membedakan kita dengan yang lain. Metode di MDI saya beberapa kali sering menyampaikan itu adalah kita lebih cenderung menggunakan pendekatan mutawassithah. Ada grup yang terlalu ekstrim ke kiri, semua serba boleh. Ada yang ekstrim ke kanan, semua serba tidak boleh. Jadi seakan-akan ke kiri, seakan-akan kita ini sangat liberal betul. Semua boleh. Ke kanan, seakan-akan kita ini sangat rigid betul, semua tidak boleh. Jadi kita di MDI berada di mutawassithah, di tengah-tengah. Yang memang boleh, ya dibolehkan saja. Yang tidak boleh, jangan dibolehkan. Ketika bicara tentang fikih, yang banyak di situ khilafiyahnya, ya kita harus tasawuf. Ada pendapat begini, pendapat begini, pendapat begini, pendapat kami begini. Walaupun demikian, kami sangat menghormati pendapat yang lain. Tapi ketika berbicara tentang akidah, itu tidak bisa
tasamu, tidak bisa toleran. Karena akidah ini prinsip. Kalau di fikih itu berwarna-warni. Kalau di akidah cuma ada 2 warna, hitam atau putih. Berang-berang nggak bisa. Jadi kalau di akidah itu lebih rigid, sebab ini masalah keimanan. Apa agama yang benar? Islam. Agama yang lain menurut saya tidak benar. Begitu saya membenarkan agama lain, berarti ada yang benar selain agama saya. Berarti ada juga Tuhan selain Tuhan saya. Itu masalah. Harus kita keep X itu inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbal. Itu harus kita keep X itu. Menyalah-nyalahkan agama orang lain ya ngapain urusan kita. Itu urusan dia itu. Lakum dinukum. Tapi nggak bisa kita harus membenarkan agama orang lain. Ya, nggak bisa. Agama yang benar Islam. Agama orang lain benar menurut penganutnya. Nah, gitu kan menurut kita. Jadi kalau udah akidah, setitik nggak hilang, selangkah tak kesuri, sebujur lalu melintang patah, resah hilang dua bilang, dia putih tulang dan putih matu, dia pacak di pabrik dan pacak di mulut. Jangan abu-abu. Jangan sempat terjadi apa yang dikatakan orang Minangkabau lama, Datuk Mangguang menggalih padi, dijamu di atas sama, Islam tangguang kapi ada jadi, antadi main tada. Jadi jangan sempat kita mau balik LDI, macam sawah tak matang, macam ngare tak batu. Ada prinsip-prinsip yang tidak bisa kita tolak langsung, tawar menawar. Tapi kalau masalah fikih, ikhtilaf, kunut, rawih 20 lain itu udah 800 tahun lalu berdebat masalah itu juga. Kalau masih kita perdebatkan, seharusnya kita lahir jangan sekarang, 1000 tahun yang lalu. Itu udah terbalik-balik, ya sudah lah, yang gitu-gitu itu mau diapain. Mau diperdebatkan juga ya dalam small group discussion, bukan untuk public consumption. I'tikaf itu kalau di sini bagus sekali definisinya. Al-i'tikaf lughatan lubuz syai' wa habsun nafs 'alaihi. Itulah yang i'tikaf. Keinginan kita untuk melaksanakan sesuatu. Habsun nafs ini kan kemampuan kita untuk menahan diri. Itulah makna i'tikaf secara lughah. Tapi kalau istilah tentu udah lain lagi. Al-maqsud fil masjid biniyati taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kata di i'tikaf itu secara syariat dan jelas. Niat semata-mata mencari keredaan Allah dengan melakukan tinggal di masjid itu, dalam masjid. Jadi tinggal di masjid, niatnya jelas, yang dilakukan juga jelas, dalam waktu yang jelas. Nah, itu yang i'tikaf. Harus serba jelas. Kalau dia di masjid untuk 1 malam suntuk tapi tidak jelas apa yang dibikinnya, tidak i'tikaf. Main game dia di dalam, bilang apa kita? Tidak i'tikaf. Jadi yang dilakukan harus jelas. Niatnya juga harus jelas, betul yang i'tikaf. Kalau dia masuk ke dalam niatnya ada i'tikaf, tidak i'tikaf. Niatnya i'tikaf tapi dalam masjid 1 malam dia main game atau nonton video, ya tidak i'tikaf. Waktunya tidak jelas. Berapa waktunya itu ikhtilaf ulama lah. Ada yang menyatakan harus semalam dari mulai isya menjelang sahur atau subuh, gitu kan. Ada yang menyatakan setomak nina sholat itu pun kalau kita lihat tujuannya i'tikaf, berapa lah tomak nina sholat itu dalam beberapa menit ya. Lagi-lagi kita di MDI tentu mutawasithah.
Jangan satu malam, tapi jangan cepat sekali. Ada waktu tertentu. Kapan itu ada ulama menyatakan yang paling tidak selama sholat 2 rakaat. Nah, kan ada yang bilang begitu. Kalau sekedar pemaknina sholat sebentar juga itu masalah. Tapi ini kan debat-debat. Itu kan masuk dalam wilayah ta'akkuli bukan ta'abbudi. Jadi itu nanti itu Pak itu terserahlah berapa kesepakatan apa namanya itu para mujtahid yang ada di FDI lah. Tapi seharusnya kita harus bikin kesepakatan itu. Di FDI kan banyak pakar-pakar fikihnya kan. Dibuka semua apa itu. Dulu rasanya udah saya ceritakan cara kita di FDI menentukan hukum itu kan begitu. Kumpul para ulama-ulama MDI, mubalik-balik MDI, maka jadilah yang disebut dengan ijtihad jama'i. Kumpul semua. Kita gunakan stage yang pertama, al-madhah al-awwal misalnya kan. Yang pertama itu the first stage is al-jam'. Kumpulkan semua dalil tentang kita. Kumpulkan semua. Dari mulai Al-Quran, As-Sunnah sampai qaulul sahabat, qaulul tabi'in, setelah kumpulkan berapa yang ada. Sudah dikumpulkan, baru masuk ke marhalah yang kedua atau the second stage, upper stage. Semua dalil-dalil itu al-bayan, dijelaskan. Cara kita ceramah begitu. Setelah dijelaskan, baru setuju kita tidak setuju kita jelaskan. Kita bermadzhab Syafi'i. Kalau ada pendapat Imam Malik tentang itu harus kita jelaskan. Pendapat Imam Hanafi harus dijelaskan. Pendapat Imam Ibnu Hanbal kita jelaskan. Itu yang ilmiah kita jelaskan. Udah dijelaskan baru at-taufiq. Pendapat-pendapat itu bisa kita rangkum. Kalau tidak bisa dirangkum baru at-tarjih. Kita pilih mana yang paling kuat. Setelah itu baru at-tasam berlapang dada. Berdasarkan ijtihad jama'i ulama-ulama MDI, batas minimal dari i'tikaf itu berapa dan batas maksimalnya berapa. Jadi mana yang hasan, mana yang ahsan. Semuanya baik. Oleh istilah Yusuf Qaradawinya yang disebut dengan fiqhul aulawiyah. Baik semuanya, tapi yang prioritasnya mana? Jangan sempat udah sampai 3 hari raya masih iktikaf juga dia itu. Kemungkinan besar berkelahi dengan istri namanya. Jadi itu bisa dilakukan sebetulnya oleh MDI sehingga ketika ceramah malam semuanya sudah punya satu pemahaman bahwa i'tikaf itu paling tidak sekian, paling lambat sekian. Jadi semua mubalik kita udah punya itu frame yang satu. Kalau tidak bahaya juga itu. Mubalik yang ini bilang paling tidak 1 jam. Mubalik itu 10 menit bisa. Tapi walaupun itu dalam wilayah ijtihadiyah ada masalah. Walaupun kaum liberal ada juga yang membuat i'tikaf di hotel. Dia tak tahu macam mana caranya itu, Allah alam. Lalu i'tikafnya itu berubah dari sekedar baca Quran apa semua. I'tikaf mereka itu diskusi. Boleh juga, saya setuju. Kalau diskusi betul saya setuju. Tapi yang jelas yang didiskusikan apa? Kalau yang didiskusikan masalah agama apa semua dan itu dilakukan di masjid, ya tidak ada masalah. Tapi kalau i'tikafnya di hotel dan yang didiskusikan adalah calon gubernur yang akan datang, itu yang jadi masalah. Itu namanya rapat KPU di bulan Ramadan. Jadi itulah yang harus kita dudukkan itu. Jadi i'tikaf itu di masjid, jumhur begitu. Boleh di rumah perempuan menurut sebagian mazhab atau laki-laki yang sangat menyusahkan untuk ke masjid. Kan ada yang stroke, yang apa gitu. Dan dilakukan juga bukan sembarangan di tempat di rumah yang seperti masjid juga, artinya di ruang sholat. Ada sampai sejauh itu ulama-ulama fikih
mendiskusikannya. Jadi luar biasa ulama-ulama fikih kita dulu. Apa yang dilakukan di dalam i'tikaf itu intinya semua perbuatan yang taqarrub ila Allah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dari mulai zikir, doa, baca Quran, apalagi banyaklah itu. Bapak-bapak lebih tahu lah. Kalau diskusi saya termasuk setuju itu, tapi di masjid bikin apa namanya itu bikin apa istilah kalau orang ngaji kampung halakah, bikin halakah. Tapi yang didiskusikan jelas. Tujuannya juga takarub ila Allah. Jadi selagi yang dilakukan itu memang ada kaitan dengan takarub ila Allah, muraqabah Allah, itu masih bisa dikategorikan dengan etika. Walaupun mayoritas itu lebih banyak kepada baca Quran, doa dan lain sebagainya. Di baca Quran itu pun berlevel-level juga. Kalau macam Ustaz kita ini dia buka apa namanya itu i'tikaf di masjid dengan acara apa namanya kuliah tafsir, itu i'tikaf deh. I'tikaf deh. I'tikaf, kuliah tafsir, tapi tempat ada pula halaqah di sudut masjid yang membicarakan itu. Sebab ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an, kaifa nata'amal Quran itu kan tingkatannya kan bermacam-macam juga. Dari mulai yang paling sederhana yang kita sebut dengan qiraah, membaca, belajar. Yang lebih tinggi dari qiraah, tilawah. Itu tilawah itu sudah sangat bagus lah. Dari segi apa namanya, dari segi makhraj sudah betul. Tidak lagi orang Jawa baca Quran pakai makhraj Jawa. Ijazul jilatil abdu jiljalah. Itu ada lagi lah. Ya zara, jim, zai. Orang Minang juga baca Quran harus cara Arab, jangan cara Minang. Kalau tertulis innal insana li rabbihi lakanud, baca lakanud. Jangan sempat karena kita orang Minang kita rubah innal insana li rabbihi lakanud. Betul. Yang tilawah itu sudah betul. Makhrajnya betul. Dialeknya pun betul. Karena Quran itu bahasa Arab, maka dialeknya harus dialek Arab. Dan Arabnya bukan sembarangan Arab. Arabnya harus Arab Quraisy. Kalau Arab Mesir ya susah juga, nggak ada huruf jim kan. Ramal, Ringan, juga kan. Harus Quraisy. Jadi sama lah. Ketika saya mau kuliah ke luar negeri, tes IELTS. Tes apa? IELTS itu kan. Nilai yang paling bagus ketika kita pronunciation, itu pronunciation Inggris. Kenapa? Sebab itu bahasa Inggris. Maka pronunciation harus Inggris. Kucing hitam mati, black cat is dead. Tapi kalau kita orang Jawa bahasa Inggris, kucing hitam mati yang betul black cat is dead. Kita tak black cat ya tadi. Itu ditolak. Ini saya heran. Quran bahasa Arab, lalu ada orang yang memperbolehkan menggunakan dialek selain Arab untuk baca Quran, itu kan bingung. Kita mau keluar negeri, mau bahasa Inggris, dialek kita, pronunciation kita harus pronunciation Inggris. Sebab di situ yang disebut dengan syu'urul lughah. Kalau bahasa Quran itu dibacakan dengan bahasa yang sebenarnya, dia akan menjadi universal. Saya bukan orang yang banyak keliling dunia, tapi saya pernah keliling di beberapa negara. Ketika saya ke Cina, saya dengar orang baca Quran di masjid Cina ya, Kunming.
cara dia baca sama dengan saya. Sehingga ketika dia baca sejuk perasaan saya. Saya pergi ke Eropa, dari mulai Belanda, Belgia sampai Prancis terus itu. Saya dengar pula dia baca Quran. Sama pula dengan saya. Jadi ketika orang Belanda baca Quran, orang Prancis baca Quran, saya dengar sama dengan saya. Sejuk aja saya. Terakhir sebelum COVID, saya diundang oleh mahasiswa Indonesia masih ceramah di Maroko. Saya dengar kalau orang Maroko baca Quran, karena apartemen saya dekat dengan masjid Hasan 5 itu, saya dengar sama juga dengan saya. Yang membuat saya bingung sembahyang subuh saja. Dia kunut, tapi kunutnya beda dengan kita. Kalau kita Syafi'i kunutnya kan setelah ruku, ya kan? Setelah ruku. Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah. Allah. Di Maroko Maliki tidak begitu. Ketika selesai baca dia lama berdiri. Ini ada aliran baru ini. Mula-mula saya pikir mungkin imamnya apa. Besok gitu juga, lusa gitu juga. Saya tanya dengan mahasiswa yang sedang ambil S3 di Maroko. Kita diapain? Saya tanya, kok bisa gini? Oh apa? Macam batawan. Itu kan Maliki lah. Oh, ini Maliki. Kunut besok setelah baca ayat sebelum ruku, dan kunut bagi mereka adalah berdiri lama sambil berdoa masing-masing. Tapi baca Qurannya sama, ada tidak. Ini yang disebut dengan universalitas Al-Quran. Kitab suci agama lain nggak bisa begitu. Orang Batak punya Bible sendiri. Ketika Bible dibaca bahasa Batak, itu orang Minang yang Kristen itu nggak merasa ada ya nggak itu hatinya. Macam Nusantara. Jadi betul itu. Jadi berbeda-beda. Orang Minangnya punya Bible sendiri pula itu. Karena sudah ada PKM sekarang, Persatuan Kristen Minangkabau. Sudah ada. Ketika dia baca Quran, Bible-nya namanya kabar baik dari Yesus. Bahasa Minang. Jadi ketika dia baca Minang macam itu, orang Ambon nggak terasa apa-apa. Sebab di Ambon sendiri Bible-nya bahasa lain. Jadi Quran itu universalitas. Yang ketiga, dari mulai qiraah, tilawah, baru tahfiz. Dihafal. Baru tafhim. Nah, ini yang tadi dipahami, tafsir. Baru tadabbur, dicari hikmahnya. Ini yang disebut dengan ada dua buku yang bagus itu, yang ditulis oleh Muhammad Al-Aqad dengan Ibrahim Musa itu, dua-duanya orang Mesir, judulnya Falsafatul Quran. Baru yang terakhir Tahalluq bil Quran. Itu sampai kepada level kita bukan sekedar membaca macam-macam, tapi menghidup-hidupkan Quran dalam kehidupan. Judul kita Nuzul Quran atau apa itu sama. Jadi boleh, jadi semuanya boleh. Ketika kita dari mulai sekedar membaca dengan betul tilawah sampai kepada menghafal Quran pun boleh ya itu. Menghafal. Kan tak lucu para mubaligh berganti-ganti Ramadan, tapi hafalannya itu juga masalah. Ini apa guna bulan Ramadan, apa gunanya etika? Kadang-kadang kita malas pula baca Quran, itu susah juga. Saya punya buku beli di toko Loa, judulnya Biography of Tony Blair. Ketika saya di Kuala Lumpur, saya beli Tony Blair, biografi Tony Blair.
Tony Blair itu kan bekas Perdana Menteri Inggris itu kan. Ada satu bab di situ tentang religion, tentang agama. Tony Blair itu cerita ketika tahun 2001 orang sibuk-sibuk hancurnya menara kembar di Amerika itu. Dia cerita saking inginnya dia tahu tentang Islam. Apa betul Islam itu agama teroris? Maka dibacanya Quran yang ada terjemahan Inggrisnya untuk mau tahu betul apa sebetulnya isi Quran sebagai ajaran pokok Islam itu. Dimulai dibacanya surah Al-Fatihah, bingung dia. Al-Fatihah itu kan umul kitab. Di umul kitab itu tidak ada satu pun kata-kata yang kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan, pemilik alam maya bana. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada kekerasan. Oh dibuka balik. Terakhir dia bilang, selama jadi Perdana Menteri Inggris, saya sempat membaca Quran itu sampai tamat. Jadi Perdana Menteri Inggris yang begitu sibuk itu masih sempat baca Quran. Ini membalik MDI yang nomor induknya aja belum keluar, tidak sempat baca Quran bagaimana? Susah itu. Alasan sibuk gitu masalah. Kalau nggak sempat besar sibuk, nggak sempat. Saya pernah cerita lah dulu. Saya ceramah diundang orang ke Pineng. Jumpa orang tua, namanya Buya Zamzam. Nama sebetulnya Zainuddin Al-Martapurani. Saya tanya, Bapak ini orang mana? Saya orang Martapura. Waktu itu baru 85 tahun. Baru meninggal kemarin. Orang Martapura. Jadi Bapak orang Indonesia, saya. Kok bisa sampai ke Pineng? Saya di Martapura. Kecil-kecil ayah saya. Dibawanya merantau. Ke Riau, di mana Riau? Dibawanya ke ke Tembilahan. Daerah Tembilahan itu Kualaino. Itu banyak orang Bugis. Tapi kami orang Banjar, ayah saya orang Banjar, saya orang Banjar, dibawa kami ke Kualaino. Dari Kualaino, saya membawa ayah saya yang baru berumur belasan tahun itu ke Selangor, Malaysia. Disitulah saya meninggal, disitulah ayah saya membesar. Saya pun lahir di situ. Dia lahir tahun 36, 30 berapa, orang tua juga. Lahir di situ kan. Sampai di situ sekolah. Tamat SD, diantar balik ke Banjarmasin. Masuk pondok. Balik ke Selangor setelah tamat. Saya diantar sekolah ke Mekah, ke Jabal Qudis. Di situ ada madrasah di tengah-tengah perkampungan orang Banjar di Mekah. Ada orang Banjar sini. Rupanya di Mekah itu ada perkampungan orang Banjar di Jabal Qudis. Itulah saya belajar 4 sampai 5 tahun. Tamat di situ baru saya pulang balik ke Selangor. Sampai Selangor saya masuk kuliah Islam Malaysia. Jadi ulama, pernah jadi mufti, pernah jadi kepala sekolah agama macam-macam. Terakhir jadi penceramah bebas, orang yang sangat dikenal. Jadi siap saya ceramah, kenal udah dekat dengan dia. Itu yang bikin saya malu. Agar tidak saya sendiri yang malu, saya sampaikan juga kepada bapak-bapak supaya kita sama-sama malu. Jadi tanya dengan saya baik-baik, Ustaz. Waktu itu udah 85, 85. Kalau hidup sampai sekarang 90 loh. Saya baru meninggal tahun depan. Setiap saya kepilih saya pasti singgah sih. Terus itu Ustaz rutin sembahyang tahajud.
Saya bilang ada lah. Nggak mungkin, kan nggak boleh kita bohong sama orang tua kan. Tapi dalam seminggu itu pasti ada. Berapa rakaat? Kalau sedang on 8 rakaat 3 witir 11. Kalau sedang kurang apa kurang dari itu. Tapi pastinya paling tidak 2 rakaat 1 witir pasti saya usahakan. Terkecuali saya sedang musafir, sedang sakit atau sedang baik. Tapi kalau normal ya pastilah. Jam 4 pagi sebelum saya kuliah subuh itu saya witir tarawih. Apa? Tahajud. Jadi dia mau ngomong, Ustaz, saya udah tua, saya juga berceramah. Selama saya berceramah, kekuatan batin kita selaku seorang ustaz itu dididik melalui tahajud. Kalau adalah ustaz yang tidak mau sholat tahajud, sebaiknya berhentilah jadi coba pikir, begitulah lama saya termenung itu dan usahakan 11 rakaat. Saya semenjak umur 40 sampai sekarang sudah 84 umur saya, tidak pernah saya tidak sholat tahajud, dan itu tetap 11 rakaat. Terkecuali saya sakit, saya musafir atau lain-lain. Tapi kalau saya mukim tetap udah 44 tahun lama saya termenung. Saya pikir-pikir kalau itu diberlakukan di NDI akan banyak kembali yang usia muda. Begitu. Maka itu kekuatan jiwa itu ya dari apa? Jadi ya baca Quran ketika banyak lah. Dan etika itu batal kalau kita khuruj minal masjid. Tapi khurujnya itu tanpa ada alasan. Kalau untuk buang air, untuk apa, ngambil wudhu kembali ada masalah. Ambil air, ambil apa, makanan yang ada masalah. Itu kalau keluarnya untuk membatalkan etika, ya batal etika. Tapi kesimpulannya, etika itu sesungguhnya adalah refleksi diri. Etika itu overhaul kejiwaan. Etika itu bongkar mesin hati sanubari manusia. Waktu etika itu mesti kita rasakan. Saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Di rumah Allah ini saya hanya hamba yang mengharapkan belas kasih Tuhan. Maka pada waktu etika itulah kita refleksi diri, mengevaluasi diri, merenung diri. Dari mana saya, kemana saya, akan kemana saya. Kalau hari ini Tuhan memanggil saya, apakah saya termasuk wujuhu yauma idzin na'imah atau justru wujuhu yauma idzin khafifah? Itulah hakikat dari etika refleksi. 10 hari kita refleksi diri. Ketika keluar dari situ, mudah-mudahan kita menjadi new man, manusia baru, manusia yang punya mindset baru, bersih jiwanya baru, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang baru. Rasa pengantar itulah mungkin kita bisa terdalam atau apa setelah ini kepada moderator saya persilakan.